Tema kita apa? Hidup dalam kesatuan hati yang tulus. Kalau berbicara tentang kesatuan hati itu sulit atau enggak sulit? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena kita memiliki prinsip masing-masing. Kita memiliki karakter masing-masing. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terlahir dengan namanya sifat dasar manusia. Ada yang sifat dasarnya melankolis, melo banget, mudah nangis, mudah tersinggung, mudah ngambek. Itulah namanya melankolis. Ada pragmatis, dia orangnya diam, tapi diam-diam suka nangis gitu. Mudah banget kecewa, mudah banget menyerah. Ketika dapat tantangan, dia pasti menyerah dan undur. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam pergaulan, begitu. Kalau juga dia sanguin, adalah orang yang humoris, suka bercanda, kakak kiki, ketawa keti, nah dia adalah orang sanguin. Betul. Dan juga ada namanya orang kolerik. Orang kolerik itu tegas, ya, dia tegas. Dia seorang yang bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Dia rapi banget, dari cara berpakaiannya itu rapi, itu tempat tidurnya juga rapi. Itu orang-orang seperti itu. Ya, itu sifat dasar. Dan untuk menyatukan sifat dasar itu secara manusia sulit. Kenapa sulit? Karena kita manusia mempertahankan ego kita masing-masing. Yang mau didengar adalah kita, yang mau diperhatikan adalah kita. Benar nggak? Semua tertuju kepada kita. Jadi pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan kecewa, dia akan marah, dia akan sakit hati, dan dia akan mundur, gitu. Karena nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kesatuan hati. Kesatuan hati itu, kalau di sekolah itu kita biasanya kerja kelompok, tetapi di dalam kerja kelompok itu belum tentu di situ ada kesatuan. Di dalam kita punya berteman, kita punya teman juga, belum tentu situ ada kesatuan. Kalau ada kesatuan itu langgeng, bukan tidak ada masalah, ada tantangan, ya, ada pertentangan di dalam semuanya itu. Tetapi itu tetap langgeng, berjalan baik karena ada kesatuan hati yang tulus. Ya, itu tulusnya itu yang sulit, ya. Banyak orang namanya tulus, tetapi akalnya bulus, pikirannya bulus, hatinya busuk. Ya, Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 18. Kita baca 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 19:23. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20:23. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi Alkitab menyampaikan atau Alkitab menyatakan kepada semua orang. Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Yesus ngomong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Allah. Dan salah satu yang disampaikan oleh Yesus, supaya murid-muridnya hidup dalam kesatuan hati yang tulus. Karena kalau berbicara tentang kesatuan hati,
Memang itu secara manusia itu sulit untuk dilakukan. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, siapa yang suka minum kopi? Kalau minum kopi nggak pakai gula enak nggak? Enak. Kopi nggak pakai gula, rasanya pahit. Kopi dicampur gula, campur air baru bisa jadi minum kopi. Jadi harus disatukan di satu wadah namanya gelas. Airnya itu harus dimasak dulu. Jadi untuk menjadi satu. Kalau air panas dia nggak mau dituang, atau air dingin itu dia nggak mau dibakar atau dipanasin atau dimasak di kompor, bisa jadi kayak itu air panas. Berarti dia butuh namanya apa? Kerelaan. Nah, jadi butuh namanya apa? Kerelaan. Butuh namanya apa? Kerendahan. Dia harus diproses dulu. Begitu juga dengan hidup kita sebagai manusia. Begitu juga dengan hati kita. Kenapa sulit terjadi namanya kesatuan? Karena kesatuan itu harus diusahakan. Kita sendiri yang harus mengusahakan kesatuan itu. Baru kesatuan itu terjadi. Kalau tidak mengusahakan maka tidak akan pernah terjadi namanya kesatuan. Apalagi kesatuan hati. Kita dipertemukan di sini, dijadikan satu di dalam K3B, keluarga komunitas kabar baik. Nah, kita dipersatukan di dalam namanya keluarga komunitas kabar baik itu. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah komunitas yang kita bangun itu dia menyampaikan pesan-pesan yang baik tidak? Di dalam komunitas yang kita sudah bangun. Nah, kita ini dalam berbagai-bagai latar belakang. Latar belakang pendidikan kita pun berbeda. Dalam latar belakang keluarga pun berbeda. Didikan dalam keluarga pun berbeda. Dan kita dipersatukan di sini, di tempat ini. Di sini ada orang Batak, ya. Ada orang Jelitik, semuanya orang Tongin. Terus kalau John orang mana itu? Hah? Apa namanya? Kampung kayak Tongin. Nah, gitu. Terus Andi orang Jakarta, dilebur lah di rumah ini. Jadi satu, berbeda-beda. Ya kan beda kan? Beda. Tuhan mau kita jadi satu. Karena firman Tuhan berkata begini, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepada, jika dua orang daripadamu di dunia ini, Tuhan gak minta persekutuan yang banyak. Tuhan gak minta ratusan orang untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tuhan gak minta puluhan ribu orang supaya Tuhan hadir dalam persekutuan itu, tidak. Walaupun persekutuan itu ratusan orang, ribuan orang, tetapi kalau tidak ada kesatuan hati di sana, maka Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan minta hanya apa? Sebagian kecil. Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan. Ini maunya Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita satukan hati kita, kita satukan, Tuhan cuma minta satu hati dulu. Kalau udah satu hati, sedangkan suami istri pun satu hati agak sulit. Satu hati, satu dompet. Suami punya dompet sendiri, istri punya dompet sendiri, anak-anak punya celengan sendiri. Nah, gimana supaya kesatuan hati itu terjadi?
Karena ada kata sepakat di sana. Nah, Tuhan mau seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kata tulus. Hidup dalam kesatuan hati yang tulus. Satu hati aja sulitnya minta ampun, apalagi itu tulus. Tulus itu berbicara tentang apa? Kejujuran, keikhlasan, kemurnian hati, enggak munafik. Itu tulus. Dia tidak memanfaatkan. Gimana supaya kita mencapai kesatuan hati? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanggalkan segala sesuatu keegoisan masing-masing. Jadi ego kita harus ditanggalkan dulu. Kalau kita menampilkan ego kita, kalau ego kita yang didahulukan, bisa nggak terjadi kesatuan? Jadi ego kita harus ditanggalkan, baru kesatuan itu pasti terjadi. Kedua, bagaimana supaya kesatuan hati yang tulus itu terjadi? Kita harus belajar menerima kekurangan masing-masing. Setiap individu demi individu, setiap manusia, setiap kita harus menerima kekurangan satu dengan yang lain. Karena kita manusia penuh dengan kekurangan, kita manusia penuh dengan keterbatasan, kita manusia itu penuh dengan namanya ketidakberdayaan. Kadang kala ada nada yang satu itu ceplas-ceplos, yang lain itu mudah banget tersinggung. Yang satu ngomong sama si ini nggak diomongin, dia yang tersinggung. Jadi ada ketersinggungan, padahal satu ngomong, kalau dia orang plekma dia diem gitu. Kalau orang sanguin sama orang kolerik, mereka ngomong dulu. Nah, orang yang banyak ngomong itu orang-orang kolerik sama orang-orang sanguin. Itu apalagi cekik kan? Wah, itu dia. Orang sanguin itu. Terus yang plekma dia tersinggung karena nggak diajak ngomong itu. Ada nggak diajak ngomong tersinggung. Padahal dia sendiri yang nggak mau apa? Nggak mau datang ngomong bareng kayak gitu. Hahaha bareng kayak, tapi nggak mau dia. Karena dia merasa paling jelek, nggak dihargai. Kurang cakep lah, kurang putih, kurang hitam, emang kopi. Kamu cari yang putih, cari yang langsing, karena yang putih yang langsing itu apa? Diam. Ketiga, tidak memiliki motivasi yang salah. Kalau kita masuk dalam persekutuan, kita masuk dengan ketulusan. Untuk apa? Kita bangunlah persekutuan itu. Kita bangun kelompok itu menjadi kelompok yang bermanfaat, menjadi kelompok yang baik, menjadi kelompok yang berguna, menjadi kelompok yang bisa bermanfaat buat orang lain, buat pribadi sendiri, dan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan masuk dalam persekutuan itu dan menghancurkan persekutuan itu, yang tidak. Gitu. Dan yang berikutnya ini yang paling sulit untuk dilakukan. Saling menutupi kekurangan sesama manusia. Jadi saling menutupi kekurangan. Bukan kekurangan diomongin, tahu nggak begini. Jangan berkawan sama dia, orangnya. Padahal satu kesatuan, satu persekutuan. Terus apa lagi? Saling peduli satu dengan yang lain. Baru akan terjadi namanya satu kesatuan. Terus ini yang gak enak itu, saling mengalah. Waduh, pernah saling mengalah, ngantri makanan gitu, saling mengalah gitu. Kalau udah lapar gitu, saling mengalah ngantri makanan. Dalam soal makanan aja ya. Terus saling menasihati. Kalau yang muda bisa nasihat yang tua. Lu anak kemarin mau nasihatinku, udah tuh begini gitu.
Kadang kan kita anak-anak muda pingin banget Mas ya, ketika orang tua lagi ngobrol, lagi ngomong ke kita ada di sana, kita jadi pendengar yang baik. Mereka salah ngomong, kita mau ngomong gak enak, atau dibilang durhaka, atau dibilang dosa, termasuk neraka lagi, sama-sama orang neraka nggak boleh bilang neraka gitu. Ada kadang kan gitu, di mana-mana itu seperti itu. Kita masih yang muda, terus kita mau menasehati orang-orang yang udah senior, ya anak bau kencur. Emang kita bawa kencur, kita bawa kencur gitu. Iya, kalau kita bawa kencur terus ya bawa kencur. Pasti ya istilahnya anak-anak kecil, ya anak kemarin mau menasehati. Nah kita harus saling menasehati, bukan saling mengkritik, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, tetapi saling menasehati dan saling merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Baru akan terjadi namanya satu kesatuan hati yang tulus. Yang paling enak ini saling mengampuni. Kita dipersalahkan, kita nggak salah terus dipersalahkan. Gimana, enak nggak? Kira-kira kita nggak salah gitu, terus dipersalahkan. Kita melakukan yang benar difitnah, kita melakukan yang baik dimanfaatkan. Udah dimanfaatkan, ditusuk dari belakang. Enak nggak? Tetapi yang kita bilang kita harus mengampuni. Mau nggak? Kita dikhianati tapi kita harus mengampuni. Kita dicampakkan, kita harus mengampuni. Kita dilukai, kita harus mengampuni. Sebagai anak-anak Tuhan, nah ini harus ada dalam hidup kita. Baru terjadi namanya satu kesatuan hati yang tulus. Ini berapa? 9 langkah hidup yang harus kita miliki baru terjadi kesatuan hati. Oh, boro-boro 9. Yang 2 aja, yang 1 aja menanggalkan keiblisan. Oh, boro-boro. Menanggalkan ego aja, oh susahnya minta ampun, oh. Apalagi udah dimarahin, oh. Aduh, apalagi udah direndahkan, aduh, sakit ini. Kalau perasaan bisa dibeli di toko gitu, gampang gitu. Orang kan kalau marah lagi berantem, terus sakit hati, perasaan memang kan gimana perasaan dijual di toko itu. Kalau perasaan dijual di toko, boleh lah kamu sakiti saya. Gampang itu beli di toko. Ada jual perusahaan perusahaan perasaan. Supaya ketika perasaan terluka masuk di dalam toko itu. Ada jual perasaan 1, perasaan 2, perasaan 3. Untung gak ada yang jual perasaan. Ya. Apalagi saling menerima. Nah, kenapa kita harus hidup dalam kesatuan hati? Karena kalau kita hidup dalam kesatuan hati, kita lihat ayat yang ke-19 tadi. Lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi kita sepakat berdoa untuk apa? Kita sepakat meminta untuk apa? Kita sepakat kita berdoa untuk berbenah diri di hadapan Tuhan. Tuhan minta apa? Sepakat. Yang paling ajaib dan yang paling mulia lagi, kalau kita satu iman, satu Tuhan, itu luar biasa. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa kalau kita satu iman. Nah, kalau suami belum satu iman dengan kita, gimana ya? Kita berdoa supaya mereka dijaga, mereka dilawan oleh Tuhan. Nah, bagaimana mereka mau dilawan oleh Tuhan kalau kita belum menjadi saluran berkat di rumah kita masing-masing? Terjadi namanya kesepakatan. Karena firman Tuhan berkata begini, ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku. Jadi kalau kita sepakat, kita sehati, kita sepikir, kita setujuan, firman Tuhan bilang di situ
Di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan berkarya, di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Karena firman Tuhan berkata begini, kalau kita sepakat meminta, maka Bapa mendengar doa kita, Bapa mendengar seruan kita ketika kita sepakat. Amin. Kalau kita sepakat, Tuhan dengar. Kalau kita sehati, Tuhan dengar. Berarti kalau terjadi perpecahan, mau kita teriak siang malam, Tuhan gak bakal dengar seruan doa kita. Jadi harus bangun apa? Kesehatian. Karena di dalam kesehatian ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sana. Tuhan bekerja di sana. Tuhan berkarya di sana. Firman Tuhan apa? 2, 3 orang bersepakat, Tuhan hadir. Jangan nanti tunggu banyak orang. Tuhan udah hadir dulu, Tuhan udah pergi, baru kita datang. Jadi dalam persekutuan, sesederhana apapun itu, sekecil apapun persekutuan itu, ketika kita sepakat, itu Tuhan ada. Jadi kalau kalian juga di rumah berdoa, sepakat berdoa, anak-anak berdoa sepakat. Ketika kita sepakat berdoa di rumah, Tuhan juga hadir di sana, Tuhan juga bekerja di sana, Tuhan juga beracara di sana, dan Tuhan juga akan menyatakan kuasanya di sana. Ketika sepakat berdoa di rumah masing-masing. Ya kalau masih sendiri, ya berdoa sendiri. Berdoa sama Tuhan. Waktu saya datang sendiri di sini, kan 9 bulan saya sendiri. Nangis sendiri, tahu sendiri, saya ngomong sama kursi biru itu sendiri. Biru, kapan ini ada jiwa-jiwa? Dikirim kursi merah. Dikirim kursi merah, belum ada jiwa-jiwa juga. Sendiri. Kadang Tuhan izinkan kita sendiri untuk kita berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan, teriak sama Tuhan, mengadu sama Tuhan. Jangan ngadu sama orang, karena manusia mengecewakan. Kita ngadu ya sama orang. Ya, kadang orang bilang, ih, ngadu baru ada masalah baru datang. Jadi kita melihat, kalau kita hidup dalam kesatuan hati, apa Tuhan hadir. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kesatuan hati, 1 Samuel pasal yang ke-14, 1 Samuel pasal yang 14 ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Pada zaman itu terjadi perang antara bangsa Israel dan orang Filistin. Dan bangsa Israel mereka ada di dalam namanya tekanan. Nah, Yonatan dan pembawa senjatanya, bujang pembawa senjatanya adalah hamba. Dia ngomong sama hambanya. Dia ngomong begini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Di dalam kesepakatan, tanggalkan semua nilai-nilai kebesaran kita. Kita juga harus menangkalkan kemampuan hidup kita, menangkalkan latar belakang pendidikan masing-masing. Kadang-kala orang ketika dia punya gelar tinggi banget, dia jadi sombong dengan gelarnya. Dia jadi sombong dengan apa yang sudah dia capai. Dia jadi sombong dengan kekayaannya, jadi sombong dengan bisnis dan usahanya. Sedangkan dia mulai dari nol. Ketika dia diberkati, dia lupa semuanya.
Dia jadi sombong. Tetapi lihat Yonatan, dia adalah putra mahkota. Dia mau bekerja sama dengan pengawalnya. Dia mau bekerja sama dengan budaknya. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dia sebagai putra mahkota, dia rendahkan dirinya. Ngomong dengan pengawal, membawa senjata. Kalau kita diberkati Tuhan satu kali kelak, kalau engkau sukses nanti, ingat baik-baik. Jangan jadi tinggi hati, jangan jadi sombong. Ketika engkau sukses dan engkau sombong, itulah awal kejatuhan. Nah, dia bilang begini, sepakat. Terus, ketika mereka sepakat, ayat 13 kita baca. Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembacaan lada, dan terjadi kemenangan. Jadi kesatuan hati, kalau kita satu hati, kalau kita sepakat, firman Tuhan bilang akan ada kemenangan, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang agung, yang mulia, yang Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang mau bersepakat. Begitu juga dalam keluarga dan rumah tangga, begitu juga dalam pendidikan. Ketika kita sepakat, kalau kita sendiri sepakat dengan siapa? Sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan Roh Kudus. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan jadikan kita orang-orang menjadi pemenang. Karena apa? Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan, kalau kita sepakat, Tuhan bekerja. Kita mungkin kecil, persekutuan kita kecil, mungkin kita tidak diperhitungkan. Tetapi ketika kita sepakat, maka kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban, kehebatan demi kehebatan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu, dalam pribadimu, dalam keluarga dan rumah tangga, di sekolahmu juga Tuhan akan nyatakan itu. Dan Tuhan juga akan nyatakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita sepakat, itu yang kedua. Jadi ketika kita sepakat akan ada kemenangan. Ada kemenangan yang gilang gemilang yang dari Tuhan, yang Dia akan nyatakan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kalau kita sepakat, Mazmur 133, kita baca firman Tuhan berkata begini. Jadi betapa pentingnya kesehatian itu. Betapa pentingnya kalau kita sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sepakat satu dengan yang lain. Ayat 1 firman Tuhan berkata begini, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di sini Alkitab bilang, kalau kita diam bersama, kita sehati dan sepakat, itu indah. Indah dalam pemandangan Tuhan dan indah dalam pemandangan manusia. Kalau kita melihat orang-orang yang rukun kakak beradik itu, rukun kakak beradik itu baik-baik. Kalau kakak beradik atau saudara bersaudara itu mereka berjalan bareng, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Orang-orang akan mati, itu keluarga itu baik ya, itu keluarga itu, saya nggak pernah lihat mereka berantem, saya nggak pernah lihat mereka berkelahi, saya nggak pernah lihat keluarga ini melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi keluarga ini kok baik-baik semuanya. Tapi kalau keluarga itu berantem lagi, waduh. Dua keluarga itu kenapa? Hanya karena tanah berantem. Hanya karena batas tanah mereka berantem, mereka bertengkar. Karena apa? Karena harta, karena warisan. Mereka
mereka bertengkar. Jadi kalau kita orang Kristen seperti itu jadi saluran berkatnya. Kadang waktu orang tua masih hidup, orang tua itu gak dipedulikan, orang tua itu gak dihargai, orang tua itu gak dicintai. Kita hanya peduli dengan perasaan atau diri kita sendiri. Ketika mati, yang dipedulikan apa? Rumahnya, tanahnya, uangnya, entah disimpan di mana mau simpan uang, cari dulu. Waktu dia masih hidup nggak diperhatikan. Ketika dia udah meninggal yang diperhatikan, yang dicari dulu apa? Dompetnya, di mana dia punya rekening banknya itu. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Jadi indah, baik banget. Terus ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sama dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melatih, Tuhan mau kirim berkat, tapi ya gak ada kesehatian mungkin. Belum ada kesehatian, Tuhan udah mau bekerja, Tuhan mau menyatakan kuasanya hebat. Dia lihat, wah, belum ada kesatuan dari antara hidup jemaat. Berhak kita harus menyatukan hati. Oke, itu yang ketiga. Yang berikut, Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Tuhan rindukan terjadi kesatuan? Terjadi kesatuan di dalam kehidupan anak-anaknya. Terjadi kesatuan dalam hidup keluarga dan rumah tangga Kristen. Terjadi kesatuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan di sini berkata, supaya dunia percaya, supaya dunia melihat bahwa kasih Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Tuhan ada mengalir dalam hidup kita. Kasih
kasih Tuhan itu ada dan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus mau, supaya dunia lihat kita. Jadi kalau terjadi kesatuan, dunia melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau terjadi kesatuan. Tapi kalau terjadi perpecahan, dunia juga lihat. Tapi gereja, tapi mulutnya lebih jahat gitu. Tapi gereja, dia ke gereja, tapi di gereja main-main. Gereja tapi nggak serius. Tapi gereja, dunia juga lihat, malaikat juga lihat. Malaikat apa itu lihat? Di gereja aja main-main, dia mentepok tapi nggak bisa. Ya, tapi gereja, ya, ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Jadi tadi dunia lihat, sekarang dunia tahu. Kalau kita bersatu, kita bersehati, kita sepakat, dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita hidup dalam kesatuan hati, maka di situ ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada keagungan Tuhan. Di situ ada keajaiban demi keajaiban Tuhan. Dan di situ ada kehebatan kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita ketika kita menyatukan hati kita. Amin. Mau lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu? Mau lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu? Sehatilah, sepakatlah. Jadi mulai dari kita, mau gak kita sepakat? Mau gak kita sehati? Jawab David, sampai sehati gak di rumah? Sehati gak? Nah kalau kita gak sehati gimana? Kita sehati, kita aja sama kakak beradik belum sehati. Kita sehati dengan orang lain. Apakah itu bisa? Kan bisa. Di rumah aja kita gak sepakat. Kita mau berbagi hati dengan orang lain. Malaikat bilang, jijik ya. Nah, malaikat nggak begitu, kecuali malaikat maut. Bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ketika kita sehati, kata firman Allah, ketika kita sehati, ketika kita sepakat, kasih Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu apa? Dia akan memulihkan hidup kita, memulihkan pribadi kita, memulihkan perekonomian kita, memulihkan seluruh dalam hidup kita yang hilang, memulihkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Itu dipulihkan oleh Tuhan kalau kita sehati, kalau kita sepakat. Karena firman Tuhan berkata tadi, kalau kita sepakat, apa yang terjadi dalam hidup kita? Pertama, apa? Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dan kedua, kalau kita sepakat, apa? Terjadi kemenangan. Jadi kemenangan demi kemenangan, keagungan demi keagungan akan Tuhan berikan kalau kita sepakat. Yang ketiga, kalau kita sepakat, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kalau baru mulai disampaikan tadi, lalu yang ketiga apa? Kalau kita sepakat, yang ketiga apa? Yang akan Tuhan nyatakan? Bengong. Tapi gimana kamu bengong? Tadi ngomong apa dari awal sampai akhir, ngomong apa ya? Ada ya. Kalau kita sepakat, kita sehati, ada berkat tuh. Ya gila, baru disampaikan, belum ada setengah jam gitu. Belum ada setengah jam, lalu kalau makan gak lupa. Kalau di kuota gak lupa. HP gak lupa, ditaruh di mana gak lupa, ya kan? Kalau
Kalau pesan dari pacar nggak lupa, pesan Tuhan baru tadi dilupain. Kalau pesan dari guru diingat, apa takut kemar besok kena marah gitu. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita hidup dalam kesatuan hati ada apa? Ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang ajaib, kemuliaan Tuhan yang hebat, kemuliaan Tuhan yang mulia, kemuliaan Tuhan yang sempurna. Dia akan nyatakan dalam hidup kita. Dia akan nyatakan dalam pribadi kita. Dan dia akan nyatakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita sehati, kalau kita sepakat. Karena kalau kita sepakat, maka mujizat demi mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap langkah hidup kita. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada keagungan Tuhan, dan ada kehebatan demi kehebatan Tuhan yang Dia akan nyatakan dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita sepakat, amin. Mau belajar sepakat, mau belajar sehati, belajar. Karena kalau kita nggak sepakat, kita juga nggak akan sepakat dengan Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang, Tuhan, kenapa kok nggak angkat ke surga? Gue capek-capek datang ibadah di kaki 3 jeli 3 yang bilang, lu nggak mau sepakat. Gitu.